Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada pada hawa nafsu kita semuanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan kita yang maksiat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah, pada edisi ini kita akan bicara tentang warisan dari cucu. Ya. Ini yang seringkali menjadi konflik di tengah keluarga, ya, tentang keberadaan dari cucu-cucu ini. Ya. Apakah syariat Islam, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, para ulama dahulu membahas permasalahan ini dengan baik atau tidak? Ternyata pembahasan masalah warisan cucu ini memang sudah ada dan memang sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Ya. Seperti apa perhitungan dari warisan cucu ini? Tapi sebelum kita memasuki perhitungan warisan cucu, kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan cucu ini. Ya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, saya ingin memberikan contoh kasus, ya, agar kita mendapatkan gambaran yang jelas. Saya ambil contoh umpama keluarga A, ya, keluarga Bapak A. Ya. Keluarga ini, ya, tentu Bapak A ini punya istri. Ya, dia punya istri. Bapak ini punya anak dari pernikahannya. Anaknya umpamanya, ini umpama aja, satu laki, kemudian dia juga punya anak, umpama aja ini, 2 perempuan. Ini keluarga si A. Bapak A wafat tahun, bapaknya wafat tahun 2018. Kemudian anaknya yang laki ini wafat tahun 2017. Kemudian si A ini punya istri, dia punya anak. Ya, dia punya anak laki, dan dia juga punya anak perempuan. Nah, dalam kasus seperti ini, yang wafat lebih dulu ternyata si anak ini. Dia wafat lebih dulu. Kemudian setelah itu disusul dengan wafatnya si ayah ini. Ya, disusul dengan wafatnya si ayah. Nah, sedangkan warisan yang mau dihitung adalah warisan si ayah. Ya, yang mau dihitung warisannya ayah ini. Ini yang mau dihitung. Dari penjelasan waris yang lalu, kita sudah paham bahwa anak laki ini tentu tidak mendapat warisan.
yang ini tidak dapat warisan anak lakinya. Kenapa? Karena dia wafat lebih dulu. Ya, dia wafat lebih dulu dari ayahnya, dia nggak dapat warisan. Nah, tersisa pembahasan kita sekarang adalah bagaimana dengan anak-anaknya dia. Nah, mereka ini kategorinya adalah cucu. Dari siapa? Dari si kakek yang wafat ini. Ya, dari sini. Ini adalah cucunya. Ya. Nah, cucu inilah yang akan kita bahas, yang dimaksud di sini. Ya, ini namanya cucu yang dapat waris. Nah, ini berarti cucu yang dapat waris. Berarti kesimpulannya apa pemirsa? Kita catat di sini. Berarti cucu yang dapat waris itu adalah cucu dari anak lelaki. Nah, ini. Cucu dari anak lelaki. Jadi yang dapat waris adalah cucu dari anak lelaki. Ini di kasus ini. Oke, kita sekarang kasih kasus yang lain, umpama. Kita hapus ini, kita ganti dengan contoh kasus yang lain. Contoh dari Bapak A. Ya. Tadi wafat tahun 2018. Bapak ini punya istri. Ya. Kemudian pernikahannya, mereka punya satu anak perempuan. Kemudian punya anak perempuan lagi, tadi kan 2. Kemudian punya anak 1 laki. Nah, sekarang yang wafat itu ini. Dia wafat tahun 2017. Ya, berarti yang lebih dulu wafat adalah si anak perempuan ini. Dia wafat lebih dulu. Ya, kita tahu dalam ilmu waris pemahaman yang lalu, pembahasan yang lalu bahwa ini tidak dapat warisan dari ayahnya. Tetapi si anak ini punya anak lagi. Dia punya anak perempuan. Dia punya anak laki. Ya. Ini juga disebut sebagai cucu dibanding dengan ini kan. Nah, ini juga cucu. Tapi pemirsa sekalian, cucu yang ini cucu yang tidak dapat warisan. Ya, cucu yang tidak dapat warisan. Jadi, siapakah cucu yang mendapat warisan itu? Jadi, siapa? Cucu yang dapat warisan. Ini pertanyaan penting ini. Jawabannya adalah cucu dari anak lelaki. Siapa dia? Di sini bisa cucu laki, bisa pula cucu perempuan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan cucu. Oke, sekarang bagaimana perhitungan warisnya? Kita kembali kepada contoh kasus yang pertama. Si A wafat. Tahun berapa tadi? 2017. Ya. Dia punya anak. Dia punya anak laki. Anak lakinya wafat 2018. Tentu dia nggak dapat waris. Ya, punya anak perempuan, 2 perempuan.
Tapi ini punya anak laki dan anak perempuan. Nah, ini kan namanya cucu di sini. Nah, dia cucu dari sini. Nah, inilah cucu yang dapat warisan. Oke. Nah, bagaimana perhitungannya? Maka dalam kasus seperti ini, cucu ini dimasukkan oleh para ulama sebagai dia atau mereka ini berposisi, jadi berposisi seperti anak laki. Nah, jadi berposisi seperti anak, berposisi seperti anak. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, si pewaris, si mayit memiliki 2 anak perempuan saja berarti. Jadi di saat wafat dia memiliki 2 anak perempuan sama 2 cucu laki dan 2 perempuan. Jadi kalau kita urai, siapa ahli waris dari si A? Ahli warisnya dia siapa? Ahli waris. Berarti siapa ahli warisnya? Ahli warisnya dalam kasus ini ya bisa jadi ada istrinya. Berarti ahli warisnya adalah 2 anak perempuan sama 2 cucu laki dan perempuan. Nah, kita nggak perlu nanya lagi kan, 2 cucu ini dari mana? Sudah terjawab ya, yaitu 2 cucu dari anak laki-laki yang tadi. Kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat warisan karena mereka memang bukan ahli waris. Ya, demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi cucu ini yang dapat warisan. Nah, berapa hitungan warisannya? Ya, berapa perhitungan warisannya? Ini menarik nih. Nah, ketika kasusnya seperti ini, di mana si mayit ini tidak memiliki anak laki-laki lain. Ya, anak laki-lakinya cuman semata wayang ini, tapi sudah wafat. Maaf, saya terbalik. Ini, mohon maaf terbalik ya. Yang ini 2000, mohon maaf pemirsa sekalian. Ini 2018. Ini 2017 ya. Mohon maaf sekali. Ya, kebalik saya. Ya. Kalau seperti ini ya, kan dia wafat lebih dulu. Oke. Jadi si mayit tidak memiliki anak laki-laki lain kecuali dia aja. Sedangkan dia wafat lebih dulu dari si ayah. Ya, dia wafat lebih dulu dari si ayahnya. Lebih dulu dari si ayah. Berarti kan dia tidak dapat warisan. Jadi yang dapat penggantinya yaitu si cucu ini yang dapat. Nah, ketika si mayit tidak punya anak laki-laki lain, warisannya cuma seperti ini. Ketika dia ahli warisnya seperti ini, ketika wafat ahli warisnya cuman anak perempuan 2 sama cucu saja. Nah, maka di sini si cucu ini dapat warisan. Berapa? Nah, coba kita hitung sekarang. 2 perempuan, berapa hitungan 2 perempuan di pembahasan kita yang lalu? Wa in kana tathnataini falahuma thulutsa ma tarak. Ya, jika anak perempuannya ini 2 orang, maka keduanya mendapatkan 2/3. Ya, dia dapat 2/3. Ya, di sini dapat 2/3. Ya. Tapi kalau anak perempuannya ini 1 anak perempuan, berarti dia dapat setengah. Umpamanya, ya, dia dapat setengah. Lalu sisanya, nah ini buat mereka. Sisanya berarti ini sisanya. Sisanya buat cucu. Kemudian bagaimana menghitungnya? Cucu laki dapat 2 bagian, cucu
perempuan dapat 1 bagian. Ya. Jadi sisanya berarti dibagi 3. Ya, seperti ini perhitungannya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi saya pertajam lagi jika pewaris ketika dia wafat anaknya tinggal perempuan-perempuan saja. Anaknya tinggal perempuan, 1 atau 2 perempuan. Ya, sedangkan anak laki-lakinya sudah wafat. Ya, anak lakinya sudah wafat. Tapi si anak laki punya anak, yaitu cucu. Maka saat itu perhitungannya adalah anak perempuan mendapatkan bagian dia yaitu fardnya. Mendapatkan bagian dia yaitu fardnya. Berapa bagian fardnya? Ya kalau anak perempuannya 1,5, kalau anak perempuannya 2 berarti 2/3. Lalu cucu laki-laki dan cucu perempuan ya, mendapatkan sisa dari anak perempuan tadi. Tetap dengan prinsip laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini pemirsa kondisi pertama. Ya, apa? Kondisi pertama, ya. Kondisi kedua sekarang. Kondisi kedua, kita tetap dengan kasus A wafat tahun 2018. Si A punya 2 laki-laki umpama. 1 laki wafat 2017. 1 laki masih hidup. Ya, kemudian punya 1 perempuan umpamanya. Berarti ini kan coret. Kenapa? Wafat lebih dulu. Ya. Jadi kan begini, wafat lebih dulu, dia coret. Tapi ini punya anak. Umpamanya anaknya laki dan perempuan. Berarti ini jatuhnya apa? Cucu. Kan cucu dari anak laki-laki, ahli waris. Tapi lihat kasusnya sekarang yang kedua ini pemirsa. Di kasus ini si pewaris dalam hal ini si ayah ini yang wafat tahun 2018 ini masih memiliki anak laki-laki yang hidup. Seperti dia memiliki anak perempuan yang masih hidup. Jadi di saat dia wafat ahli warisnya adalah 1 anak laki yang hidup dan 1 anak perempuan hidup ditambah cucu dari anak laki-lakinya yang sudah wafat lebih dulu. Bagaimana perhitungannya jika kasusnya seperti ini? Perhatikan ini. Jika kasusnya seperti ini, maka cucu ini semuanya yang seharusnya cucu dari anak laki ini yang memang pada aslinya adalah ahli waris, maka dalam kondisi ini dia tidak dapat warisan. Saya ulangi, ya cucu ini yang memang ahli waris karena dia berasal dari anak laki-laki. Dalam kasus ini dia tidak dapat warisan, nggak dapat uang warisan. Kenapa? Karena si pewaris si A memiliki ini, gitu ya. Jadi si A ini, pewarisnya ini, punya anak laki-laki, yaitu ini anak laki ini. Artinya apa? Anak laki yang hidup ini menghalangi cucu untuk dapat warisan. Ya. Jadi anak laki ini akhirnya menghalangi cucu untuk dapat warisan. Jadinya seperti ini. Apa dasarnya?
dasarnya ada hadis yang selalu kita sebutkan. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Di sini ada dua laki-laki dan ada orang yang beda kedudukan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan sisanya diberikan kepada laki-laki yang aula, lebih utama, lebih dekat. Dalam hal ini, siapa yang lebih utama dan lebih dekat? Ya, siapa yang lebih utama dan lebih dekat? Tentu yang lebih utama dan lebih dekat adalah si anak laki ini. Ya. Karena dia lebih utama dan lebih dekat, maka yang ini posisi kedua turunannya dia, ini kan jatuhnya turunan. Ya, ini kan jatuhnya turunan si laki ini. Cucu ini turunan kan. Ya. Jadi tentu ini anak laki lebih dekat kedudukannya ke si mayit ini dibanding dengan cucunya. Ya. Untuk itu yang didahulukan adalah anak laki-lakinya dibanding dari cucunya, sehingga cucunya tidak mendapatkan warisan. Ini pandangan syariat, ya. Kita tidak bicara sisi yang lain, ya. Pandangan-pandangan hukum lain tidak melihat, kita melihat pandangan sisi syariah, ya. Nah, ini kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua, ya. Kasus yang ketiga sekarang. Ya, memang agak ribet ini ya pemirsa ya. Tapi makanya saya jelaskannya pelan-pelan ya, pelan-pelan saya jelaskan. Kasus yang ketiga. Si A wafat. Ya. Dia punya anak laki wafat lebih dulu. Tadi ya. Ini sudah ceritanya kasus ketiga lah ya. Wafat, tapi ini juga punya anak apa tadi? Dia punya anak 2 perempuan, umpama. Ya, perhatikan, ini anaknya perempuan semua nih kali. Nah, ini hidup, ya, ini wafat. Bagaimana ngitungnya sekarang? Kenapa? Cucunya perempuan semua, tidak ada ceweknya. Ya, cucunya perempuan semua nih cucu. Ini kasus ketiga, cucunya cewek semua. 1 atau 2 umpama. Tapi anak laki nggak ada. Kalau ada anak laki juga ceritanya kan sama tadi. Kalau ada anak laki ya ini bubar. Ya anak cucunya jadi selesai kalau ada anak laki kan. Nah sekarang anak laki memang nggak ada. Tapi adanya yang ada adalah anak perempuan. Anak perempuannya ada berapa di sini? 1. Nah, kalau anak perempuan 1, berapa bagiannya? Dia dapat bagian faradnya, dia dapat setengah. Karena anak perempuan ini 1, maka cucu-cucu yang tinggal perempuan doang, ini mendapatkan 1/6. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Nah, ini dasarnya hadis Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud telah menetapkan hukum dengan perhitungan yang seperti ini. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud menetapkan kasus ini seperti dalam perhitungan ini. Kenapa kok dikeluarkan cucu-cucu perempuan ini dapat 1/6? Ya, untuk melahirkan angka sini dengan ini ketemu angka 2/3. Ya, ketemu angka berapa? 2/3. Makanya jika anak perempuannya ini 2 anak perempuan. Jadi anaknya si pewaris ini perempuan 2. Dapat berapa perempuan 2 ini? Si perempuan 2 ini mendapatkan 2/3. Yang tersisa siapa? Yang tersisa cucunya, cucu-cucu perempuan. Nah, karena dia sudah mendapatkan 2/3 sendiri, maka 2 perempuan cucu ini tidak dapat apa-apa.
Ya, kenapa? Karena 2/3 sudah diambil oleh dia. Sehingga si cucu ini nggak dapat apa-apaan. Kecuali cucu ini ada anak lakinya. Nah, kecuali di sini ada saudara laki. Kalau ada saudara laki, maka 3 ini, semua ini akan dapat sisa. Ya, kenapa? Karena ada cucu laki. Ya, tapi karena tidak ada cucu laki, yang tersisa cuman perempuan, maka yang ini hilang, nggak dapat. Ya, begitulah pemirsa semua. Jadi kesimpulannya apa? Simpulannya, saya simpulkan di sini, cucu yang dapat waris. Siapa? Dari anak laki yang wafat lebih dulu dibanding ayahnya. Ya, wafat lebih dulu. Lalu bagaimana perhitungan warisnya? Ya, ini mungkin bisa di zoom ini catatan saya biar pemirsa di rumah bisa paham ya. Nah, bagaimana warisnya? Kondisi pertama. Ini yang pertama. Kapan dia dapat warisan? Jika terdiri maaf, salah ini. Nanti dulu, maaf saya. Maaf ya. Jika tidak ada anak lelaki lain dari anak lelaki lain pewaris. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jika tidak ada anak lelaki lain pewaris, dia dapat. Berarti pewaris hanya menyisakan anak perempuan-perempuan saja. Ya, anak perempuan-perempuan saja. Ya. Seperti apa tadi? Seperti kita contohkan. Ya. Yang kedua, jika anak perempuan pewaris 2 atau lebih dan cucu terdiri dari perempuan saja. Dari perempuan saja, maka cucu perempuan ini tidak dapat waris. Ya, kenapa? Karena ini sudah habis dengan 2/3. Ya, ini perhitungan warisan dari cucu ya. Jadi sekali lagi kita ulangi, cucu yang dapat warisan itu siapa? Cucu yang dapat warisan itu adalah cucu dari anak laki-laki yang wafat lebih dulu dibanding ayahnya. Kapan dia dapat warisan? Jika tidak ada anak laki-laki lain pewaris. Nah, ini dapat waris. Nah, ini dapat waris. Jika anak pewaris 2 atau lebih. Jika anak perempuan, mohon maaf, ini anak perempuan, kurang. Anak perempuan. Jika anak perempuan pewaris 2 atau lebih dan cucu terdiri dari perempuan saja, maka cucu waris ini tidak dapat warisan. Nah, ini rumusannya. Berarti selain dari ini, selain posisi ini dia akan dapat warisan dengan syarat yang ada pada poin yang kedua ini. Ya, semoga
apa yang kita jelaskan pada seri kali ini, yaitu pembahasan tentang cucu laki perempuan atau cucu perempuan saja. Ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.